Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali akan berbagi seputar seleksi P3K di tahun 2021. Adapun judul video admin kali ini teman-teman adalah tata cara pendaftaran guru P3K di SSP3K atau SSCASN. Jadi di sini admin akan memandu teman-teman bagaimana proses simulasi pendaftaran guru P3K di tahun 2021 agar nantinya teman-teman punya sedikit literatur agar teman-teman bisa mendaftar guru P3K dengan aman dan nyaman, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini tata cara yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui atau mengenal yang namanya SSCASN, yang merupakan situs resmi atau alamat resmi proses pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Dan tentunya di tahun 2019 SSCASN tetap menjadi web andalan BKN untuk proses penerimaan CPNS ataupun P3K dan berlanjut kembali di tahun 2021. Seperti itu. Jadi teman-teman itu harus mengunjungi portal SSCASN. Kemudian yang kedua membuat akun, kemudian login, kemudian melengkapi data, kemudian seleksi, dan terakhir adalah hasil seleksi yang menentukan teman-teman lulus tidaknya menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengunjungi portal sscsn.bkn.go.id. Setelah itu teman-teman membuat akun, kemudian teman-teman login, kemudian melengkapi data. Nah, di sini saya akan tampilkan sedikit simulasinya bagaimana cara membuat akun P3K teman-teman ya. Kita coba cek dulu. Nah, di sini pertama-tama itu teman-teman harus membuat dulu akun ya. Jadi untuk bisa mendaftar guru P3K tentunya teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Pelamar membuat akun pendaftaran P3K di https://ssp3k.bkn.go.id. Jadi itu adalah website resmi untuk pendaftaran guru P3K di tahun 2021. Jadi pertama-tama itu pengumuman informasi dulu di SSCASN, kemudian teman-teman diinformasikan untuk membuat akun. Nah, setelah teman-teman membuat akun, teman-teman kemudian melakukan login ke portal SSP3K menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan, seperti itu. Jadi teman-teman untuk login itu menggunakan nick dan password yang telah dibuat pada saat teman-teman membuat akun P3K. Kemudian teman-teman di sini mengunggah swap foto. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah memperlihatkan contoh swap foto. Jadi teman-teman silakan cek video saya yang lain ya. Namun di sini tetap admin akan memperlihatkan. Jadi mengunggah swap foto, upload foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan kartu informasi akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian setelah itu di poin 5 teman-teman memilih jabatan. Jadi pelamar memilih jabatan sesuai dengan kelompok tugas yang terdata di sistem, artinya sesuai dengan formasi teman-teman ya. Kemudian di poin 7 teman-teman harus melengkapi biodata di akun teman-teman. Jadi teman-teman melengkapi biodata dengan benar pada halaman yang tampil. Nah, kemudian di poin 8 di poin 6 tadi itu ada memperbaharui pendidikan ya. Kalau memang pendidikan teman-teman belum terekam dengan baik, maka teman-teman bisa memperbaiki pendidikan. Setelah itu melengkapi biodata. Kemudian di poin 8 teman-teman mengecek resume. Pastikan bahwa data telah terisi semua dengan benar. Kemudian teman-teman mengirim data dan mencetak kartu pendaftaran. Seperti itu alur pendaftaran guru P3K di SSP3K teman-teman. Nah, di sini admin akan memperlihatkan bagaimana cara pendaftarannya karena ini baru alur. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara pendaftarannya. Nah, seperti ini. Pertama-tama ketika teman-teman sudah mengunjungi website SSCASN atau SSP3K, maka teman-teman klik registrasi, maka akan tampil seperti ini. Maka di sini akan muncul pendaftaran akun SSP3K. Langkah pertama pengecekan identitas. Nah, mungkin akan ada muncul identitas langsung berupa KTP, tanggal lahir, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga yang sudah terintegrasi dengan data Dukcapil atau data di Dapodik. Nah, kalau memang tidak ada maka teman-teman akan melakukan penginputan manual. Jadi teman-teman perhatikan saja sebentar kalau teman-teman melakukan membuat akun, apakah langsung muncul data nicknya atau teman-teman harus menginput. Namun tampilannya hampir seperti ini. Jadi langkah pertama itu teman-teman pengecekan identitas mulai dari nomor identitas honorer untuk THK 2,
Jadi bagi teman-teman guru honorer di sekolah negeri itu tidak perlu untuk THK 2 ya, karena THK 2 itu adalah guru X kategori 2. Kemudian nomor induk kependudukan sesuai KTP akan terkoneksi semua teman-teman ya. Kemudian nomor kartu keluarga. Setelah benar, maka teman-teman perhatikan di situ ada kode captcha, ada angka yang harus teman-teman ketikkan di dalam kotak yang disediakan. Setelah itu teman-teman tekan tombol lanjutkan seperti itu. Jadi teman-teman sesudah itu tekan tombol lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ya. Nah, di sini masukkan kode captcha yang terlampir, kemudian setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan, maka di situ ada menu lanjutkan. Bila data akan tampil pada form pendaftaran akun SSP3K seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini muncul ya. Nah, maka secara otomatis teman-teman akan masuk di langkah kedua. Nah, di langkah kedua akan muncul data-data teman-teman yang sudah terisi sebelumnya, atau teman-teman akan menginput secara manual seperti itu. Nah, mulai dari NIK, nomor peserta ujian THK 2, asal instansi, nama sesuai identitas, nama gelar, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan teman-teman di sini harus mengupload ya. Di sini pas foto berlatar merah dengan ekstensi JPG maksimal 200 KB. Jadi teman-teman harus persiapkan pas foto ya 4x6 berlatar merah dan kapasitasnya itu maksimal 200 KB. Jadi bisa 100 KB, 120 KB hingga 200 KB. Teman-teman upload melalui menu choose file seperti itu. Jadi teman-teman saya harapkan mendaftar menggunakan laptop ya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman mengupload data-data tersebut, teman-teman perhatikan di sebelah kanan ada menu email. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan email yang valid. Jadi kemarin-kemarin saya sudah membahas email ya, salah satu data yang sangat penting buat teman-teman guru honorer. Nah, masukkan email, kemudian password, kemudian konfirmasi password, pertanyaan pengaman 1, jawaban pertanyaan pengaman 1, pertanyaan pengaman 2, dan jawaban pertanyaan pengaman 2. Nah, di sini ada yang bertanya kepada saya kemarin, kira-kira yang mana pertanyaan pengamannya? Yang mana itu pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa untuk pertanyaan pengaman nanti ada dipilih sesuai keinginan teman-teman pada saat teman-teman masuk di langkah kedua pendaftaran P3K seperti itu. Pendaftaran akun P3K nanti ada pilihan untuk memilih pertanyaan pengaman seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini ada kode captcha A9D7, mungkin disesuaikan nanti. Nah, jika misalnya teman-teman ingin memasukkan A9D7, contohi kode captcha yang ada di atas. Namun jika bermasalah, teman-teman bisa refresh agar kode captcha ini berubah. Nah, masukkan kode captcha-nya, kemudian tekan tombol lanjutkan. Jadi di sini ada menu lanjutkan, teman-teman langsung saja tekan itu tombol lanjutkan seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kira-kira langkah berikutnya apa lagi? Nah, di sini halaman 12. Halaman pemberitahuan bahwa pendaftaran ke portal SSP3K berhasil. Klik cetak informasi pendaftaran. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan, cetak informasi pendaftaran atau lanjutkan login pendaftaran. Jadi teman-teman bisa pilih keduanya. Namun di sini saya sarankan agar teman-teman cetak dulu kartu informasi pendaftarannya. Nah, setelah itu teman-teman klik lanjutkan login pendaftaran untuk ke form berikutnya. Jadi banyak sekali alurnya teman-teman ya. Nah, ini untuk versi 2019 itu akan hampir sama dengan versi 2021. Kalaupun ada perbedaan, mungkin sedikit saja perbedaannya teman-teman ya. Nah, kartu informasi akun seperti ini teman-teman ya. Diperhatikan kartu informasi akunnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman print out kartu informasi akun karena itu akan digunakan untuk swap foto seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman setelah berhasil mendaftar, silahkan login kembali ke https://ssp3kbkn.go.id dengan klik tombol login yang tertera di sudut kanan atas. Masukkan NIK dan password yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman form biodata peserta sebagai berikut. Nah, setelah teman-teman login, maka akan muncul tampilan begini. Masukkan NIK dan password kemudian masuk. Nah, di sini juga ketika teman-teman lupa password, teman-teman bisa reset langsung passwordnya ya. Namun jika tidak di reset passwordnya, langsung saja teman-teman masukkan NIK, kemudian masukkan password, kemudian teman-teman guru silakan langsung klik tombol masuk atau login. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ketika teman-teman sudah login,
maka teman-teman harus melakukan upload swafoto. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa teman-teman silakan print out kartu informasi pendaftarannya dulu. Nah, setelah itu teman-teman melakukan foto selfie dengan memegang KTP dan kartu informasi pendaftaran atau kartu informasi akun. Nah, setelah teman-teman melakukan swap foto, jadi tampilan swap fotonya seperti ini. Swap foto yang benar seperti ini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini, coba diperhatikan. Swap fotonya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengupload swap foto? Diperhatikan di bawah itu ada menu silakan unggah swap foto. Nah, choose file, teman-teman pilih foto selfie yang telah teman-teman simpan tadi. Nah, setelah diupload, teman-teman ada dua pilihan lagi, ada tombol sebelumnya, ada tombol selanjutnya. Maka teman-teman tekan saja tombol selanjutnya. Nah, untuk swap foto berwarnanya itu dalam format JPG teman-teman ya, minimal 120 KB dan maksimal itu adalah 200 KB, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk di proses pendaftaran formasi. Nah, disinilah teman-teman akan mendaftar formasi. Nah, instansi pemerintah kabupatennya apa, kemudian jenis formasinya tentunya PPK, kemudian jabatan tenaga guru. Nah, di sini ini sudah otomatis terintegrasi ya NUPTK dengan sertifikat pendidik ya. Kalau ada perubahan di sini ada Serdik nanti. Itu sudah terkoneksi nantinya teman-teman, mungkin sisa masukkan biodata. Nah, setelah itu teman-teman input pendidikan formal yang juga sudah terintegrasi, kemudian di sini juga akan terintegrasi pendidikan terdata. Dan akan muncul pendidikan saat ini, lokasi kerja saat ini, dan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi teman-teman pilih seperti itu ya. Nah, di sini muncul nama perguruan tinggi, mungkin juga akan terintegrasi nama PT sesuai ijazah yang ada di verbal ijazah, tanggal ijazah, nomor ijazah, dan tahun lulus, seperti itu. Itu harus valid semua teman-teman ya. Itu harus valid semua. Nah, di sini ada petunjuk ya, dipilihlah jabatan yang hendak dilamar pada kolom jabatan. Kemudian khusus untuk jabatan guru, Anda diwajibkan mengisi data terkait NUPTK, NPK dan ketentuan berikut. Jadi itu tidak dipatokan untuk NUPTK teman-teman ya. Bisa jadi akan ada Serdik nantinya di situ. Jadi bukan patokan sekali di situ. Nah, di situ pilih SCSN tersambung dengan sistem simpatika Kementerian Agama untuk NPK. Nah, kalau untuk Serdik itu terkoneksi dengan Kemendikbud teman-teman ya, seperti itu. Nah, anggaplah kita sudah selesai, di sini sudah valid semua pengisian biodatanya atau pendaftaran informasinya sudah aman semua, maka teman-teman perhatikan di sini ada kode captcha lagi. Nah, kode captcha ini teman-teman isi ya, isi sesuai dengan perintahnya. Kemudian teman-teman guru honorer tekan tombol selanjutnya, seperti itu ya. Nah, tekan tombol selanjutnya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, maka secara otomatis proses pendaftaran teman-teman itu hampir selesai. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sudah banyak sekali pendaftarannya untuk formasi-formasi yang lain ya. Nah, di sini akan muncul unggah dokumen. Namun ada perbedaan dengan di tahun 2021. Kalaupun nanti ada unggah dokumen untuk di tahun 2021, itu mungkin tidak terlalu banyak, karena menurut informasi yang saya dengar bisa jadi tidak ada unggah dokumen, tapi bisa jadi juga ada, tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tidak terlalu patokan menurut saya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu dokumen-dokumen teman-teman sudah lengkap, maka kita masuk di resum pendaftaran. Nah, di resum pendaftaran teman-teman perhatikan kembali apakah ada yang bermasalah. Jika ada bermasalah silakan perbaiki dulu. Namun jika sudah tidak ada yang bermasalah, maka teman-teman bisa tekan tombol yang ini yang berwarna merah. Demikian isian data pribadi saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian saya buat tidak sesuai dokumen saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan. Jadi teman-teman klik itu, kemudian tekan form selanjutnya, dan di sini akan muncul akhiri pendaftaran. Maka secara otomatis teman-teman akan mencetak kartu pendaftaran SSP3K. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya, cara pendaftaran guru ASN P3K di tahun 2019 yang kemungkinan besar hampir sama dengan proses pendaftaran guru P3K di tahun-tahun 2021. Seperti itu. Mungkin yang membedakan itu cuma di posisi unggah dokumen, karena menurut informasi saya dengar ya, mudah-mudahan seperti itu.
unggah dokumen itu mungkin teman-teman tidak perlu lagi unggah terlalu banyak. Namun saran saya teman-teman tetap siapkan semua dokumen dalam bentuk file PDF dan JPG teman-temannya seperti itu. Nah, agar nantinya teman-teman tidak kelabakan jika memang tetap ada dokumen yang akan teman-teman unggah. Nah, seperti itulah teman-teman ya tata cara pendaftaran guru P3K melalui website sscisn.bkn.go.id. Semoga video ini ada manfaatnya walaupun sedikit, dan jika ada kekurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada lebihnya silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.